Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi As-Siddiqi, peserta BPG dalam jabatan Angkatan 4 LPTK Universitas Negeri Malang, tempat tugas SMP Al-Muttaqin Jember. Saya akan mengajar mata pelajaran informatika, materi perangkat lunak, sistem operasi, dan aplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mohon ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Ini di pondok semua ya. Nggih. Ya, bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sekarang hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran online. Karena pada saat ini masih dalam keadaan pandemi sehingga pembelajarannya dilakukan online. Kita semua harus tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker atau menjaga jarak kalau keluar ya. Baiklah, hari ini kita absen dulu. Banyak yang tidak masuk ini ya. Absen dulu, saya bagikan linknya ya. Linknya saya bagikan di grup itu, di grup WA. Absen dulu. Iya, Ustadz. Diisi dulu absennya. Materi sebelumnya apa? Yang dulu waktu pertemuan tatap muka. Materi perangkat keras komputer dan sistem operasi. Saya bagikan ini share screen. Apil di HP-nya. Jadi sekarang ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem operasi atau perangkat lunak aplikasi. Pertemuan sebelumnya saya menyampaikan perangkat keras dan sistem operasi. Sekarang perangkat lunak aplikasi. Setelah kalian mempelajari materi kemarin, maka hari ini saya akan sampaikan materi lanjutan yang kemarin, yaitu program aplikasi komputer. Kegunaan dari aplikasi komputer ini ya, adalah untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Contohnya salah satunya seperti pengolah kata untuk membuat laporan atau dan mengetik surat itu. Handphone yang kalian miliki dapat digunakan untuk mengakses internet dan media pembelajaran online seperti saat ini. Handphone juga dapat digunakan sebagai program aplikasi, program yang membuat handphone berfungsi dan dapat digunakan dengan baik. Dalam komputer tersendiri terdapat program yang membuat komputer berfungsi. Salah satunya aplikasi sistem operasi itu. Handphone dan komputer yang kalian punyai itu merupakan perangkat keras, sedangkan program yang terdapat di dalamnya itu adalah program aplikasi dan program sistem operasi yang disebut dengan istilahnya itu software. Itu pengantarnya dari saya. Sekarang dulu ini dulu biar kalian tahu itu apa
itu berangkat aplikasi, program aplikasi. Diisi. Tesnya diisi dulu ya, tesnya. Saya kasih waktu 10 menit. Setelah itu nanti saya lanjut materinya. Ini punya Amel. Terus Triatu. Salah. Baik, saya lanjut pembelajarannya. Perangkat lunak saya lanjutkan ya. Perangkat lunak aplikasi atau software aplikasi adalah program yang memungkinkan sebuah komputer untuk melakukan sebuah tugas. Dengan perangkat lunak aplikasi, sebuah perangkat atau program yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam perangkat laptop atau komputer ataupun smartphone. Terus perangkat lunak aplikasi sendiri merupakan perangkat lunak untuk keperluan tertentu, seperti untuk mengetik itu program aplikasi pengolahan kata, aplikasi pengolah angka, contohnya seperti Excel, aplikasi untuk presentasi, contohnya seperti PowerPoint, dan untuk browsing internet itu seperti Google Chrome ini atau yang lainnya ada Mozilla dan Internet Explorer. Di aplikasi ini program tambahan yang ada di dalam komputer. Kalau kemarin itu kan sistem operasi, jadi sistem operasi itu yang menjalankan komputernya. Sekarang ini aplikasinya, tambahannya yang ada di dalam komputer. Ada yang kegunaannya untuk menulis, ada untuk multimedia seperti memutar video, memutar musik, dan lain-lainnya. Terus saya lanjut. Nah, ini macam-macamnya perangkat lunak aplikasi, salah satunya untuk word processing seperti Microsoft Word dan Wordpad dan Notepad. Perangkat database Microsoft Access dan sebagainya, spreadsheet atau pengolah angka Microsoft Excel itu salah satunya. Perangkat multimedia seperti Real Player, Media Player, dan banyak itu yang lain belum ditulis itu sama saya, seperti Winamp itu. Terus aplikasi presentasi seperti Microsoft PowerPoint dan yang lain itu salah satu PowerPoint yang banyak digunakan itu sekarang. Sampai di sini ngerti? Sebelum saya lanjut. Ya, saya lanjut ya. Saya tidak mau bahas semuanya, cuman mau bahas ini pengolah kata. Pengolah kata atau perangkat lunak word processor dalam bahasa Inggrisnya itu. Dalam bahasa Indonesianya pengolah kata atau program pengolah dokumen yang berisikan teks dan gambar. Jadi bukan cuma teks yang masuk Word itu, gambar juga bisa.
yang memiliki banyak keistimewaan atau keprofesional dibanding dengan program teks yang lain. Jadi maksudnya ini program bot ini banyak digunakan dalam semua hal, misalnya semua dalam setiap perkantoran itu, sekolah itu pakai Word ini, Word processing. Jadi jarang yang pakai yang aplikasi yang lain seperti Wordpad itu. Banyak yang pakai ini, aplikasi Word. Selain aplikasi Word ada di komputer, juga sekarang ada di HP, itu ada di Android. Ini penyebabnya aplikasi berhenti beroperasi. Misalkan kalian lagi enak-enak mengetik itu terus berhenti atau keluar sendiri, itu ini salah satu penyebabnya. Penyebab aplikasi yang berhenti secara tiba-tiba sangat macam-macam. Salah satu penyebabnya sistem operasi yang lama atau sistem operasi yang tipe lama itu, terus memori penyimpanan sudah penuh, itu kapasitas RAM tidak mencukupi atau menipis, dan piranti perangkat kerasnya sudah rusak, itu penyebabnya perangkat berhenti beroperasi. Ini saya kasih contoh sederhana saja, ketika sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba ada notifikasi not responding, itu membuat kalian tidak bisa melanjutkan pekerjaannya atau berhenti beroperasi. Biasanya ini disebabkan oleh dua hal, itu add-in yang terinstall, dan ada kasus lainnya seperti autocorrect yang aktif juga menjadi salah satu penyebabnya. Kan pernah itu dulu di lab itu prakteknya, terus tiba-tiba berhenti moodnya itu, ya mungkin ini salah satunya. Nah, ini cara mengatasinya. Yang tadi ini cara mengatasi masalah yang tadi, yang add-in itu, klik menu office button itu yang di atas itu yang berbentuk bundar, itu office button. Itu kalau di Office 2007, Microsoft Word 2007. Terus cari menu optionnya itu ada di bawah sendiri. Terus admin itu diklik go, kemudian itu salah satu caranya untuk mengatasi masalahnya yang tadi. Sekarang ini dikerjakan untuk salah satunya. Ada pertanyaan ya? Kalau udah ada, ini dilanjut tugasnya ini. Kan ada pertanyaan, jadi saya kasih tugas ini. Sesuai kelompoknya yang kemarin ini. Per kelompok ini nanti dipresentasikan oleh ketua kelompok atau salah satu anggotanya. Sudah? Kalau sudah, disampaikan. Salah satu ada yang menyampaikan itu hasil pekerjaannya. Sudah semua? Sudah. Ayo, itu siapa? Olivia. Saya tahu yang lain menyampaikan itu hasilnya. Dan tidak pakai HP itu, tidak bisa presentasi. Pakai apa itu, dibaca hasilnya. 1. Sebutkan jenis-jenis perangkat lunak aplikasi. Jawabannya, word processing atau pengolahan kata. Contohnya Microsoft Word.
Program database contohnya Microsoft Access. Program spreadsheet contohnya Microsoft Excel. Nomor 2, ada yang bisa jawab yang lain? Selain Aditya itu. Aditya tadi ya? Nomor 2. Sebutkan Sarah ya. Ya, terus lanjut. Nomor 2. sebutkan nama software pengolah kata yang ada di laptop atau di handphone kalian. Jawabannya 1. WPS Office, 2. Microsoft Word, 3. Office Suite, 4. Google Docs, 5. WhatsApp, 6. Facebook. Terus nomor berapa yang itu? Nomor 3. Nomor 3. Apa penyebab aplikasi berhenti? Berikan contohnya. Penyebab karena aplikasi berhenti adalah sistem operasi sudah lama, memori penyimpanan sudah penuh, dan kapasitas RAM yang sudah menipis. Nomor berapa tadi? 4. Nomor 3, Ustadz. Ya, sekarang nomor 4 ya. Belum ya. Tinggal nomor 4. Nomor 4. Bagaimana mengatasi masalah perangkat lunak aplikasi Microsoft Word berhenti beroperasi? Jawabannya, klik menu Office button atau Microsoft Word 2007 yang berada di paling ujung kiri layar laptop. Kemudian cari dan klik option, kemudian pilih Edit. Lalu lihat paling bawah ada kolom Come Edit, klik tombol Go di sebelahnya. Kemudian akan muncul menu Come Add-ins pada kotak Add-ins Available. Pastikan tidak ada file yang dicentang. Jika ada, uncek semuanya dan klik OK. Oke, sudah semua. Saya sampaikan ini materinya lagi. Sudah semua tadi. Jadi saya sampaikan perangkat lunak atau software adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan untuk mengerjakan tugas tertentu. Sedangkan perangkat lunak aplikasi yaitu sebuah perangkat yang diciptakan atau dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu tersebut yang di dalamnya itu ditaruh di komputer atau handphone, smartphone kalau sekarang. Jadi aplikasinya dapat juga dikatakan sebagai penerjemah atau perintah yang dijalankan oleh pengguna komputer tersebut dan diteruskan ke perangkat kerasnya. Sebelum kalian itu memakai, jadi aplikasi itu dibuka terus diteruskan ke perangkat keras yang kemarin itu saya jelaskan. Terus macam-macamnya itu ada word processing. Word processing itu kegunaannya seperti Microsoft Word. Kegunaannya itu untuk mengetik atau membuat surat-surat itu pakai Microsoft Word. Terus aplikasi database software. Ini biasanya digunakan untuk database. Terus ada lagi program
Spreadsheet atau program pengolah angka. Itu Spreadsheet itu pengolah angka. Salah satunya itu Microsoft Excel. Salah satu contohnya itu yang sederhana aja Microsoft Excel. Terus ada multimedia, aplikasi multimedia seperti Real Player atau apalagi itu media player. Biasanya media player itu yang ada di laptop atau komputer itu. Program bawaannya Windows itu media player. Terus ada presentasi, aplikasi presentasi seperti PowerPoint yang ditampilkan ini saya pakai aplikasi PowerPoint. Dan banyak yang lain lagi. Perangkat pengolah kata sendiri yaitu perangkat program atau yang berisi dokumen atau teks yang sering digunakan oleh perkantoran, oleh sekolah itu yang sering dipakai. Jadi sudah familiar dengan semua itu semua. Pasti kalian tahu itu program apa pengolah kata Microsoft Word itu. Terus penyebabnya berangkat itu aplikasi, bukan berangkat, aplikasi itu berhenti atau tidak bisa dipakai itu salah satunya itu tadi itu sudah disebutkan oleh siapa tadi, Sarah Satya Pak itu salah satunya itu tidak sesuai dengan perangkat kerasnya. Terus sistem operasinya yang sudah lama itu sudah sistem operasi misalkan Microsoft Word 2007 ditaruh di Windows 98 itu tidak bisa, atau Windows bisa tapi itu operasinya itu tidak maksimal. Dan lagi itu salah satunya penyebabnya itu kapasitas RAM-nya itu tidak memadai atau menipis. Terus penyimpanan atau hard disk-nya itu tidak cukup, hingga atau banyak lagi penyebabnya seperti perangkat kerasnya rusak. Tidak bisa, kalau sudah perangkat keras rusak itu tidak bisa digunakan, atau tidak meskipun diisi aplikasi itu tidak bisa sudah. Sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 9.15 ya. Lagi ganti pelajaran. Terus jadi tahu ya gunanya program aplikasi pengolah kata itu. Gunanya untuk dokumen atau membuat laporan itu. Kemarin kan sudah diajari itu contohnya. Nah, apa caranya? Itu gunanya. Ini saya bahas ini pretestnya yang tadi. Ini masih banyak yang salah ini. Karena banyak yang salah saya bahas ini. Jadi, itu ada yang ditanyakan? Saya mau tanya Ustadz. Ya. Itu kalau aplikasi buat presentasi di Android itu apa Ustadz? Di Android, kalau di Android itu biasanya pakai aplikasi WPX Office itu bisa. Terus Smart Office itu cari di Play Store itu ada ini. WPX Office. Nah, terus ada lagi itu Microsoft PowerPoint untuk Android ini. Itu ada. Ada lagi? Saya Ustadz. Iya. Apakah Google Chrome termasuk dari perangkat lunak?
Iya, kan itu termasuk aplikasi juga. Google Chrome itu, Google Chrome itu termasuk aplikasi digunakan untuk browsing itu di internet. Selain Google Chrome itu ada lebih banyak biasanya. Kalau di HP itu apa ya? Itu ada Explorer itu atau Peramban itu biasanya kalau di HP itu. Ini sudah semua ini sudah dikerjakan, sudah mengerjakan semua ini apa itu postesnya. Jadi untuk sekarang ini kegiatannya yaitu kesimpulannya dari pembelajaran sekarang ini saya sampaikan. Jadi kesimpulannya itu aplikasi atau software yang berguna dalam pengoperasian salah satunya adalah aplikasi pengolah kata atau itu yang berguna itu yang sering digunakan aplikasi pengolah kata yang dapat digunakan untuk membantu manusia atau seseorang dalam mengerjakan sesuatu dalam berbagai bidang. Dengan adanya aplikasi pengolah kata tersebut, kalian atau seseorang itu dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan mudah dan cepat. Sehingga tidak perlu menulis lagi, itu menulis tangan itu tidak perlu kalau karena sudah ada aplikasi pengolah kata itu. Pekerjaannya lebih cepat, lebih ringan. Itu ya kesimpulannya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Belum selesai. Sudah habis ini waktunya ini. Baik, apa itu? Coba sebutkan itu kesimpulannya ini. Kesimpulannya pembelajaran. Kesimpulannya itu apa itu aplikasi itu coba. Coba sebutkan itu kesimpulannya. Salah satu itu menyampaikan. Sampaikan itu apa intinya pembelajaran gitu. Apa pengertian itu apa aplikasi disampaikan coba salah satu itu. Kesimpulannya adalah berdasarkan uraian bahasaan di atas, kita tahu bahwa banyak sekali software aplikasi pada saat ini. Software aplikasi tersebut akan berguna apabila kita mahir dalam mengoperasikannya. Salah satunya adalah aplikasi pengolahan kata. Jadi pada intinya, fungsi software aplikasi adalah membantu manusia dalam mengerjakan sesuatu di berbagai bidang, berguna atau bermanfaat bagi manusia, dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan cepat dan mudah. Untuk pertemuan selanjutnya itu materinya pengolah kata ya. Jadi apa pengolah kata itu saya sampaikan itu lebih detail lagi itu pertemuan selanjutnya. Sekarang ini kan cuman pengantarnya, pengertiannya itu. Selanjutnya saya akan jelaskan itu apa itu kegunaannya, terus cara menggunakannya. Temuan berikutnya atau minggu depan. Hasilnya itu nanti saya sampaikan di grup, hasil pekerjaannya saya sampaikan di grup itu. Mungkin ini saja dari saya. Monggo dipimpin ini doa penutup tuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik, ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.